sendirian berprestasi. Tapi beliau selalu membantu timnya, mengangkat timnya juga untuk berprestasi seperti beliau. Dan di era work from home ini, Bapak-Ibu, grup Pak Lukas, Bapak-Ibu, adalah salah satu grup yang punya adaptasi dan akselerasi itu cepatnya luar biasa. Dan kita mau belajar daripada beliau, bagaimana tips dan trik dan alasan kenapa Pak Lukas ini, Bapak-Ibu, kalau Anda tahu, latar belakang Pak Lukas sebelumnya ini adalah seorang pegawai Pertamina, Bapak-Ibu sekalian. Ya, Anda tentu tahu, Bapak-Ibu, kalau bekerja di Pertamina, itu adalah idaman banyak orang yang memilih karir sebagai profesional. Dan Pak Lukas sudah dapatkan itu. Tapi luar biasa ya, Ibu. Nanti beliau akan cerita, beliau putuskan untuk tidak meneruskan, tapi hari ini beliau fokus di bisnis ini. Oke, sebelum saya panggil, Pak Lukas, saya apakah bisa buka kameranya, Pak Lukas? Saya tunggu respon beliau. Bisa ya? Oke, terima kasih banyak Pak Lukas. Oke, kita langsung sambut ya, Bapak-Ibu sekalian. Pak Lukas Stefanus. Malam Pak Richard. Malam Pak Lukas. Oke, jelas teman-teman semua ya? Clear banget Pak Lukas. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jujur Bapak Ibu, ini saya grogi sekali. Ya, mungkin saya udah join di bisnis 6 tahun Bapak Ibu ya, tapi jujur ini adalah 3 bulan pertama saya di era online Bapak Ibu ya. Jadi saya jadi ingat sekali ini seperti 3 bulan saya memulai bisnis ini Bapak Ibu ya. Ngomong di depan orang tuh grogi sekali Bapak Ibu ya. Saya lihat tadi Pak Richard dari awal sangat-sangat lancar sekali Bapak Ibu ya. Jujur Pak Richard ini adalah inspirasi saya dari dulu Bapak Ibu ya. Sejak saya join di Talkusion, saya cuma bingung satu hal Bapak Ibu. Ya, kenapa anak-anak muda di Talkusion itu ngomongnya sangat lancar Bapak Ibu. Ya, saya sangat pengen sekali seperti mereka. Ya, karena dari dulu tuh saya selalu mikir gini Bapak Ibu ya. Saya adalah orang Batak Bapak Ibu ya. Papa saya adalah sarjana ekonomi, mama saya sarjana hukum, dan bagi orang tua saya adalah sekolah tinggi itu segalanya Bapak Ibu ya. Bagi orang tua saya, orang Batak Bapak Ibu ya, pekerjaan idaman itu adalah pengacara, dokter, atau insinyur Bapak Ibu ya. Jadi tidak pernah dalam kamus keluarga saya Bapak Ibu ya ada pemain bisnis jaringan tuh bisa berhasil Bapak Ibu ya. Dan saya jujur Bapak Ibu ya, hari ini saya grogi sekali ya. Semoga saya bisa ceritakan apa yang saya alami di bisnis ini ya. Dan saya bilang sama Anda Bapak Ibu ya, kalau saya aja yang grogi bisa Bapak Ibu, apalagi Anda Bapak Ibu, yang mungkin Anda lebih lancar berbicara, Anda mungkin lebih banyak teman Bapak Ibu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu, dulu kenapa saya mau ambil bisnis dan mau serius Bapak Ibu ya, karena ketika saya lihat Pak Richard Bapak Ibu, saya lihat beberapa leader lain yang masih muda Bapak Ibu ya. Waktu saya join di bisnis ini umur saya 23 tahun Bapak Ibu ya. Dan saya yakin Pak Richard ini mungkin 21 tahun Pak ya, ketika saya umur 23, Pak Richard beda saya 2 tahun. Saya cuma mikir satu hal gini Bapak Ibu, umur 21 tahun tapi bisa sukses di bisnis jaringan. Ya, saya sarjana ITB Bapak Ibu ya, saya kuliah di ITB 5 tahun, lulus masuk Pertamina, tapi bisa kalah sama pendapatan seorang anak muda usia 21 tahun Bapak Ibu ya. Di sini saya sempat berpikir Bapak Ibu dunia itu tidak adil. Ya, tapi ternyata Bapak Ibu bukannya dunia tidak adil. Tapi saya Bapak Ibu yang salah pilih kendaraan. Sekali lagi saya bilang Bapak Ibu ya, kita lahir sama Bapak Ibu. Semua orang lahir sama dari anak bayi, tapi masalahnya ketika mereka tumbuh dewasa Bapak Ibu, mereka dihadapkan pada pilihan. Ada orang yang memilih kendaraan yang tepat, ada orang yang salah pilih kendaraan. Ya, dan saya bilang sama Anda Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Siapapun Anda dengar suara saya malam hari ini Bapak Ibu, kita baru mulai 3 bulan. Ini adalah hal yang baru bagi saya Bapak Ibu ya. Saya belajar live meeting baru 3 bulan Bapak Ibu. Ya, saya baru aktif di live meeting 3 bulan. Jujur saya 6 tahun join Talkusion, saya tidak ngerti produk sama sekali Bapak Ibu ya. Saya hanya bisa presentasi tapi saya tidak ngerti produk. Tapi saya cuma mau bilang sama Anda Bapak Ibu ya, kalau saya aja nggak ngerti produk bisa berhasil di bisnis ini Bapak Ibu, apalagi Anda semua. Yang hari ini ketika join, ketika semuanya sudah sempurna Bapak Ibu ya. Oke, saya mungkin cerita singkat Bapak Ibu ya. Pertama, oke bisa next mungkin Pak Richard. Nah, pertama saya Bapak Ibu, sebelum saya kenal bisnis Talkusion, ya saya pernah punya impian Bapak Ibu, bagaimana caranya saya itu bekerjanya sedikit tapi uangnya banyak. Sekali lagi Bapak Ibu ya, saya itu selalu punya impian bagaimana saya bekerjanya sedikit, uangnya banyak. Ya, karena dari dulu Bapak Ibu, saya paling nggak suka yang namanya belajar Bapak Ibu. Ya, kalau Anda suruh saya belajar, saya nggak suka. Saya nggak suka belajar duduk di ruangan. Kalau Anda saya suruh praktek Bapak Ibu, saya suka. Saya adalah orang yang suka di lapangan Bapak Ibu. Ya, Anda kebayang Bapak Ibu ya, saya belajar hanya untuk menyenangkan orang tua saya. Saya kuliah di TB hanya untuk bikin orang tua bangga Bapak Ibu. Tapi jujur Bapak Ibu, saya tidak sama sekali tidak suka yang namanya belajar. Ya, Anda bisa tahu Bapak Ibu ya, ketika saya kuliah dulu Bapak Ibu, saya aktif untuk main basket. Ya, saya hampir tidak pernah masuk kuliah. Kenapa? Saya tidak suka belajar.
Ketika saya kuliah di ITB, itu mau orang tua saya, Bapak Ibu. Tapi mau saya, bagaimana caranya saya bisa punya banyak waktu dan punya uang yang banyak. Sampai terbesit di pikiran saya, Bapak Ibu, untuk bisa saya punya banyak uang dan punya banyak waktu, yang terpikir di pikiran saya, Bapak Ibu, di usia 22 tahun, saya harus punya rumah kos-kosan, Bapak Ibu. Kenapa saya pernah berpikir rumah kos-kosan itu adalah pekerjaan idaman? Karena ketika saya kuliah di Bandung, Bapak Ibu, saya tinggal di rumah kos-kosan, pemiliknya usia 82 tahun, Bapak Ibu. Kamar kos-kosannya itu lebih dari 250 kamar. Anda kebayang, Bapak Ibu, 250 kamar, itu harga kamar paling murah itu 1,5 juta rupiah. Pemiliknya umur 82 tahun, pembantunya cuma 2. Satu yang siram kebun, satu yang urus rumah, Bapak Ibu. Anda kebayang, Bapak Ibu, satu kamar 1 juta rupiah. Berarti setiap bulan perputaran uangnya 250 juta masuk, Bapak Ibu. Anda kebayang, itu di pikiran saya pengen seperti dia. Saya pengen seperti dia, yang kerjanya cuma tungguin rumah kos-kosan, tapi ratusan juta masuk per bulan, Bapak Ibu. Ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, Bapak Ibu, ya, ibu ini usia 82 tahun. Dan Anda paham, Bapak Ibu, dia memulai kos-kosan umur 55 tahun. Anda kebayang, Bapak Ibu, perlu waktu 30 tahun untuk bisa punya kehidupan seperti beliau. Mendapatkan ratusan juta per bulan, Bapak Ibu. Saya mikir satu hal, Bapak Ibu. Ketika dia bangun kos-kosan umur 55 tahun, rupiah itu masih rendah, Bapak Ibu. Itu belum krismon, sebelum tahun 98, Bapak Ibu. Ketika dia umur 55 tahun, itu masih tahun 70-an, Bapak Ibu. Harga rumah masih murah, Bapak Ibu. Kos-kosan itu harganya modalnya masih murah. Saya berpikir, kalau saya bikin kos-kosan di usia saya 30 tahun, berarti di tahun 2020, Bapak Ibu, saya baru bikin kos-kosan. Dan ternyata, Bapak Ibu, ketika tahun 2020, wabah corona datang. Ada kebayang, Bapak Ibu, bagaimana nasib saya, Bapak Ibu, kalau saya masih bertahan sama impian lama saya bikin rumah kos-kosan, Bapak Ibu. Iya. Ya, banyak teman saya, Bapak Ibu, di bulan Januari, di bulan Februari, bikin barbershop, bikin restoran, tiba-tiba bulan Maret COVID datang, Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita, Bapak Ibu, teman-teman kita baru mulai bisnis di bulan Januari, di bulan Februari bikin restoran, bikin kos-kosan, bahkan ada yang baru bikin hotel, Bapak Ibu. Tiba-tiba wabah COVID datang. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, Anda lebih pilih bisnis yang modalnya besar, resikonya besar, atau Anda pilih bisnis seperti Tokution, Bapak Ibu, yang modalnya kecil, resikonya kecil, tapi hasilnya terukur, Bapak Ibu. Ya, saya bilang sama Anda, Bapak Ibu, ya, saya lebih pilih, Bapak Ibu, bisnis yang modalnya kecil, resikonya kecil, tapi hasilnya terukur. Kenapa, Bapak Ibu? Hidup kita ini cuma satu kali. Terlalu sayang kalau kita untuk coba-coba bisnis, Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda misalnya coba bisnis restoran, 5 tahun gagal, Anda sudah buang waktu Anda 5 tahun, Bapak Ibu. Kalau Anda coba bisnis barbershop, Bapak Ibu, Anda 3 tahun gagal, Anda buang hidup Anda 3 tahun. Saya bilang sama Anda, Bapak Ibu, lebih baik kita coba satu bisnis yang hitungannya terukur dan bisa dapat uang banyak dalam waktu singkat, Bapak Ibu. Kenapa? Hidup kita terlalu berharga, Bapak Ibu. Ya, saya tanya sama Anda, Bapak Ibu, mana lebih mahal, waktu atau uang? Bagi saya, Bapak Ibu, lebih mahal waktu, Bapak Ibu. Lebih baik saya tukarkan uang saya 30 juta untuk membeli waktu. Sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu. Bagi saya, lebih mahal waktu daripada uang. Lebih baik saya putar uang saya 30 juta untuk menghemat waktu kerja saya. Ya, saya puji Tuhan, Bapak Ibu, ya, ketika saya 6 tahun di Tokution, ya, apa yang saya dapat, Bapak Ibu, itu seperti saya sudah kerja 30 tahun di kantor, Bapak Ibu. Ya, berarti saya sudah menghemat 30 tahun waktu kerja saya, Bapak Ibu, ya. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya kerja di kantor, Bapak Ibu, ya. Coba bisa next, Pak Richard. Nah, ketika saya kerja di kantor, Bapak Ibu, Anda bayangkan, Bapak Ibu, ya, saya itu bangun jam 4 pagi. Kenapa? Saya harus kejar naik kereta api. Ya, Anda harus tahu, Bapak Ibu, saya rumah di BSD, kerja itu di Pasar Minggu. Ya, ketika saya ke Pasar Minggu, kalau naik mobil, Bapak Ibu, 30 menit sampai. Tapi saya berpikir, Bapak Ibu, naik mobil itu pertama macet, kedua ongkosnya lebih mahal. Makanya saya pilih naik kereta api ke kantor, Bapak Ibu. Tapi kalau naik kereta api dari BSD ke Pasar Minggu, itu tidak ada rutenya, Bapak Ibu. Sehingga saya harus ke Tanah Abang dulu, dari Tanah Abang ke Pasar Minggu. Berarti yang tadinya saya harus 30 menit ke kantor, Bapak Ibu, tapi karena harus ke Tanah Abang dan ke Pasar Minggu, itu saya tempuh dalam waktu 90 menit, Bapak Ibu. Anda kebayang, ya? Jam 6 pagi, saya sudah di kereta api, Bapak Ibu. Jam 7.30, saya harus sudah fingerprint di kantor, Bapak Ibu. Anda kebayang, Bapak Ibu, saya sudah membuang waktu saya, itu dalam waktu 90 menit, hanya untuk di jalan. Dan pulangnya, saya buang lagi waktu 90 menit. Berarti 3 jam saya waktu habis di jalan, Bapak Ibu. Anda kebayang, Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya tidak mau buang waktu untuk kerja. Ya, ketika saya kerja di kantor, Bapak Ibu, saya kerja sampai jam 5 sore. Ya, naik kereta lagi, Bapak Ibu, kereta baru ada jadwal jam 6.25. Anda kebayang, saya sampai rumah jam 8 malam, Bapak Ibu. Berapa banyak waktu saya habiskan, Bapak Ibu, dari mulai jam 4 pagi saya bangun tidur, sampai jam 8 malam hanya untuk pekerjaan yang dibayar 1 bulan sekali, Bapak Ibu.
Saya tanya sama Anda Bapak Ibu, mana lebih mahal waktu atau uang? Bagi saya sekali lagi Bapak Ibu, waktu lebih mahal daripada uang. Ya, dan ada kebayang ini kerja saya ketika di kantor ya, ketika saya di offshore Bapak Ibu, bisa next Pak Richard. Nah, ini pekerjaan saya di offshore Bapak Ibu. Ketika di offshore Bapak Ibu, ini lebih parah lagi Bapak Ibu. Kalau di kantor Bapak Ibu, saya masih punya waktu untuk ngumpul sama keluarga, kumpul sama teman. Tapi kalau di laut Bapak Ibu, 2 bulan penuh saya di tengah laut Bapak Ibu. Isinya laki-laki semua lagi Bapak Ibu. Anda kebayang nggak Bapak Ibu? Isinya bule, laki-laki, badan gede, bau rokok Bapak Ibu. Ya, dan setiap hari liatinnya laut Bapak Ibu. Ya, saya bilang sama Anda Bapak Ibu, ketika saya di kantor, saya terima kurang lebih 10 juta rupiah. Tapi ketika saya di laut Bapak Ibu, saya terima 2.000 dolar. Fasilitasnya lengkap, semuanya lengkap. Tapi saya tanya sama Anda Bapak Ibu, uang 2.000 dolar di laut buat beli apa Bapak Ibu? Di laut itu nggak ada mall Bapak Ibu, di laut nggak ada restoran. 2.000 dolar saya kipas-kipas di laut Bapak Ibu. Saya bilang sama Anda Bapak Ibu, ini pekerjaan impian. Dulu Bapak Ibu, kalau saya pasang posting foto ini di sosial media, itu bangganya minta ampun. Kenapa? Saya bangga ada logo Pertamina di dada saya Bapak Ibu. Saya bangga ada logo Pertamina di helm saya Bapak Ibu. Itu luar biasa keren. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan impian. Sekali lagi Bapak Ibu, ini pekerjaan impian. Tapi di balik foto ini Bapak Ibu, ada anak muda kesepian ngeliatin laut setiap hari Bapak Ibu. Anda paham maksud saya Bapak Ibu ya? Jadi Anda kalau lihat di Instagram foto keren-keren Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, foto Instagram sama foto sama kehidupan nyata itu nggak sama Bapak Ibu. Jadi yang Anda lihat keren di Instagram belum tentu di nyatanya keren Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang sama Anda Bapak Ibu ya, ini sangat-sangat buang waktu Bapak Ibu. Ya sekali lagi, saya baru sadar kita kerja bukan hanya untuk uang, tapi kita kerja untuk punya banyak waktu sama keluarga Bapak Ibu. Kenapa? Ketika di laut uang saya banyak. Tapi buat siapa Bapak Ibu? Di laut tidak ada kehidupan Bapak Ibu. Hanya ada orang yang nggak saya kenal, orang asing Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu, saya mulai berpikir, saya tidak mungkin kerja selamanya di Pertamina. Dan saya mulai berpikir impian saya ketika kuliah, saya akan kumpulkan uang yang banyak di Pertamina untuk bisa bangun kos-kosan Bapak Ibu. Balik lagi kos-kosan Bapak Ibu, karena saya nggak ada ide lain. Pokoknya di kepala saya, uang banyak, waktu banyak. Uang banyak, waktu banyak. Yang kepikir kos-kosan. Ya, hingga suatu saat Bapak Ibu bisa next Pak Richard. Nah, saya dikenalin satu bisnis Bapak Ibu. Saya diundang ke suatu mall di Jakarta, mall terkenal di Jakarta Bapak Ibu. Mungkin Anda tahu Senayan City Bapak Ibu ya. Saya diundang ke Senayan City, diundang oleh sahabat saya. Sahabat saya ini adalah orang dari perbankan Bapak Ibu ya, salah satu pegawai di bank. Saya dipresentasi bisnis stock fusion. Jujur di 2014 nggak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Presentasinya blur. Produknya ditanya produknya apa? Ketika dijelasin produknya, saya nggak ngerti sama sekali. Saya minta produknya didemoin, produknya nggak jalan Bapak Ibu. Saya tanya teman saya, bonus kamu berapa di Talk Fusion? Saya belum punya bonus. Saya tanya, yang sukses mana Bapak Ibu? Tidak ada yang sukses, saya bilang sama Anda Bapak Ibu. Di 2014, saya melihat bisnis Talk Fusion penuh dengan ketidaksempurnaan Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada majalah lifestyle Bapak Ibu, tidak ada Fitras app, tidak ada hal yang bikin saya yakin untuk join. Tapi tahu nggak kenapa sih bisa join di bisnis ini Bapak Ibu? Karena teman saya cuma bilang, kalau kamu join bisnis ini, kamu dapat kepastian 1 tahun, minimal kamu dapat 8 miliar. Kalau meleset 90%, kamu dapat 800 juta. Pikiran saya melayang Bapak Ibu, saya langsung mikir gini, kalau berhasil, berarti di umur 24 tahun, saya punya 8 miliar. Segagal-gagalnya di umur 24 tahun, saya punya 800 juta Bapak Ibu. Saya mikir, 24 tahun punya 800 juta. Itu seperti saya kerja di Pertamina 20 tahun, Bapak Ibu. Makanya saya bilang sama Anda, Bapak Ibu, daripada saya terima 800 juta ketika saya umur 43 tahun, lebih baik saya tukar 30 juta saya, Bapak Ibu, untuk beli waktu saya kerja di Pertamina, Bapak Ibu. Anda paham ya? Karena mindset saya, Bapak Ibu, segagal-gagalnya saya terima 800 juta 1 tahun. Segagal-gagalnya, umur 24 tahun, saya ngantongin 800 juta. Ya, makanya saya bilang sama Anda, Bapak Ibu, kalau Anda ngelihat suatu bisnis, lihat hasil akhirnya, Bapak Ibu. Ya, Anda nggak perlu peduli Bapak Ibu bagaimana Anda memulai. Anda nggak perlu peduli prosesnya gimana. Yang penting Anda tahu ujungnya Anda sampai kemana, Anda join Bapak Ibu. Ya, karena kalau Anda lihat proses awalnya, Anda tunggu ngerti produk, Anda ngerti tunggu semuanya itu jelas Bapak Ibu, Anda nggak akan pernah join Bapak Ibu. Anda paham? Saya pernah mikir gini Bapak Ibu, kenapa ada orang bisnis hotel? Bisnis hotel itu modalnya puluhan miliar. Kenapa orang mau bisnis hotel? Karena mereka lihat hasil akhirnya, bukan lihat modalnya Bapak Ibu. Kenapa orang mau bisnis restoran modal 1 miliar, bisnis Indomaret modal 1 miliar? Sekali lagi, karena orang nggak ngelihat modalnya, orang itu ngelihat hasilnya. Semua pengusaha Bapak Ibu harus berani ambil resiko.
Kalau Anda nggak berani ambil risiko, Anda nggak punya nyali, Anda jadi karyawan. Mohon maaf Bapak Ibu, bagi Anda yang jadi karyawan, saya juga pernah jadi karyawan, saya juga pernah jadi orang yang nggak punya nyali. Tapi saya sekarang sadar Bapak Ibu bedanya karyawan dan entrepreneur. Karyawan nggak punya nyali, makanya ikut ide orang biar dapat kepastian tiap bulan. Tapi entrepreneur, pebisnis, itu punya nyali, makanya dia ikut idenya sendiri Bapak Ibu. Ya, saya bilang sama Anda Bapak Ibu ya, kalau Anda takut lihat modalnya Bapak Ibu, kalau Anda takut lihat modal besar, tidak akan pernah ada hotel di Jakarta, Bapak Ibu. Ya, saya tinggal di hotel sekarang, Bapak Ibu, Hotel Swiss Bell, saya yakin ini modalnya lebih dari 100 miliar. Kalau tidak ada orang yang bikin Hotel Swiss Bell, berani rugi 100 miliar di awal, tidak ada hotel ini, Bapak Ibu. Ya. Saya juga mikir, Bapak Ibu, kenapa ada gedung tinggi, Bapak Ibu, modalnya triliunan? Karena ada orang berpikir besar, lihat hasil akhir. Nah, saya ajak Anda hari ini, bukan modal miliaran, bukan modal triliunan, hanya 30 juta. Kalau Anda sampai mikir, Bapak Ibu, lebih baik Anda kerja di kantor, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda saya ajak join 300 juta, Anda mikir tanya istri boleh. Tapi kalau cuma modal 30 juta, Bapak Ibu, Anda tanya istri, Bapak Ibu. Saya sarankan Anda kerja di kantor, Bapak Ibu. Kenapa? Bisnis ini hanya untuk orang yang punya nyali, Bapak Ibu. Ya. Dan saya cuma bilang sama Anda, Bapak Ibu ya, Pak, bisnis ini pasti sukses nggak? Tidak ada kepastian sukses di bisnis ini. Yang memastikan sukses itu diri Anda sendiri. Sekali lagi saya bilang, Bapak Ibu, tidak ada jaminan Anda sukses di Unit Ocean. Satu-satunya menjamin Anda sukses itu diri Anda sendiri. Karena jujur Bapak Ibu, ketika saya join Bapak Ibu, orang yang ngajak saya, orang bank Bapak Ibu, teman dekat saya, tiba-tiba 2 hari kemudian naik pangkat di bank Bapak Ibu. Tiba-tiba dia bilang sama saya, sorry ya, saya makin sibuk di kantor, saya nggak punya waktu kerjaan Ocean. Ya, saya tetap dukung kamu, tapi saya nggak bisa bantu kamu di lapangan. Anda kebayang nggak Bapak Ibu? Saya join, apa sponsor saya ninggalin di 2 hari di pertama Bapak Ibu. Dan saya nggak punya mentor di Jakarta, udah dilepas ya? Betul, saya tidak punya mentor di Jakarta, Bapak Ibu. Anda kebayang, semua mentor saya itu di Surabaya. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu ya, saya belajar satu hal, Bapak Ibu ya. Saya orang Batak, saya udah memilih. Kalau maju mungkin berhasil, tapi kalau gagal, berapa banyak orang ngetawain saya, Bapak Ibu. Sekali lagi saya bilang, Bapak Ibu ya, ketika saya ngambil keputusan di Ocean, Bapak Ibu, saya dengan kesadaran penuh. Dan saya punya prinsip, Bapak Ibu, kalau sudah Anda terjun di satu bidang, Bapak Ibu, Anda maju, mungkin berhasil, tapi kalau Anda mundur, Anda pasti gagal. Yang ngeri itu bukan gagalnya. Yang ngeri itu ketika orang yang pernah meragukan Anda, bilang Anda, tuh kan gagal. Betul. Apa gue bilang? Makanya jangan untuk Ocean. Bapak Ibu, saya bilang sama Anda, daripada Anda sakit hati 2 kali, mendingan Anda maju pas belum mungkin sukses, daripada Anda mundur, udah pasti gagal, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Dan Anda tahu Bapak Ibu, saya orang Batak, saya orang Kristen. Kalau Natalan, semua sepupu saya, testimoni, semua dengerin dengan bijaksana Bapak Ibu. Tapi begitu Lukas Stefanus, pemain di bisnis jaringan testimoni, semua main handphone Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu saya punya dendam positif. Awas ya. Saya ini Lukas Stefanus loh, saya orang paling koleris di Jakarta. Kamu, saya testimoni, kamu main handphone, awas ya. Saya cuma punya pikiran satu Bapak Ibu. Mereka harus melihat apa yang mereka belum lihat. Ya, dan puji Tuhan Bapak Ibu ya, ternyata apa yang saya kerjakan di Ocean itu menghasilkan Bapak Ibu ya. Bisa di next Pak Richard. Ya. Intinya Bapak Ibu ya, puji Tuhan di bulan Juli 2014 ya, ketika saya jalankan bisnis ini dengan sepenuh hati Bapak Ibu, dengan jujur ketika saya beli Mercy ini pakai kerja keras, kerja otot. Karena saya nggak ngerti sistem. Ya, saya bilang sama Anda jauh lebih susah saya beli Mercy daripada beli Ferrari Bapak Ibu. Karena beli Mercy ini pakai kerja otot, pakai kerja urat Bapak Ibu. Tapi beli Ferrari itu pakai sistem. Ya, dan tapi saya bilang sama Anda gini Bapak Ibu. Mobil pertama saya, ini adalah pintu gerbang menuju kehidupan impian. Kalau saya nggak cepat-cepat beli mobil impian saya Bapak Ibu, semua orang nggak percaya sama bisnis saya. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Kalau saya nggak cepat-cepat beli mobil impian saya, semua keluarga saya nggak join di bisnis ini Bapak Ibu. Kalau saya nggak cepat-cepat beli mobil impian saya Bapak Ibu, semua teman saya di ITB nggak ada yang join di bisnis ini. Anda tahu kenapa saya beli mobil ini Bapak Ibu? Untuk membuat mereka sadar Bapak Ibu, apa yang saya kerjakan itu bisnis yang benar Bapak Ibu. Ya, apakah saya suka Mercy? Saya tidak suka Mercy Bapak Ibu. Apakah saya suka mobil sport? Saya tidak suka mobil sport. Tapi saya suka Bapak Ibu, ketika teman saya mengakui kalau bisnisnya benar Bapak Ibu. Anda apa maksud saya Bapak Ibu? Sekali lagi, saya pengen jadi bukti. Di mana banyak orang pengen lihat bukti Bapak Ibu. Ya, Anda kebayang 2020 sama 2014 itu keadaannya berbeda Bapak Ibu. 2014 produk tidak jalan, bukti tidak ada Bapak Ibu. Saya tidak punya mentor yang bantu di lapangan Bapak Ibu. Legalitas belum keluar, ya, dan presentasi pun saya nggak ada yang ngajarin.
Tapi saya Bapak Ibu kelebihan satu alasan untuk buktiin sama orang kalau saya bisa Bapak Ibu. Ya sekali lagi Bapak Ibu ya, saya tidak mau sampai kalau saya gagal Bapak Ibu, keluarga saya itu ngomongin saya lebih dalam Bapak Ibu. Hanya karena alasan itu aja Bapak Ibu, hanya karena emosi internal Bapak Ibu, saya bisa lewatin Bapak Ibu ya. Dan jujur Bapak Ibu ya, ketika saya join di Talkusion, di awal saya memulai bisnis ini, mindset saya hanya uang Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, mindset saya hanya uang. Tapi ketika saya dapetin semua yang saya mau, mindset saya berubah Bapak Ibu. Ya, saya mulai melihat Bapak Ibu ini bisnis manusia Bapak Ibu ya. Kalau Anda sukses sendirian Bapak Ibu, itu nggak enak rasanya Bapak Ibu. Ya, saya kebayang Bapak Ibu ya, ketika saya pertama kali beli mobil ini di 2014 Bapak Ibu, itu semua tim saya itu melihat Bapak Ibu. Ya, dan dalam hati saya Bapak Ibu, nggak enak punya mobil mewah sendirian. Ya, di situ saya berubah Bapak Ibu. Bukan tentang saya lagi, tapi tentang kita Bapak Ibu. Ya, lebih baik kita bersama sukses daripada saya sendiri sukses Bapak Ibu ya. Jadi di 2015 Bapak Ibu, saya sudah tidak egois lagi. Saya mulai bikin pertemuan BOP, tujuannya biar apa? Untuk wadah bagi tim saya. Jadi bagi Anda teman-teman, kalau Anda masih kerja sendirian di bisnis ini, Anda masih mindsetnya uang, Anda tidak bangun tim dengan baik Bapak Ibu, percaya sama saya. Ada satu titik Anda bosan Bapak Ibu. Ya, hari ini saya yakin, kenapa Pak Richard masih semangat di bisnis ini? Kenapa teman-teman leader semua masih semangat? Karena mereka bukan melihat diri sendiri. Mereka melihat tim Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, saya mau liburan di bisnis ini Bapak Ibu, saya mau pensiun, saya bisa. Tapi ketika setiap kali saya mau pensiun Bapak Ibu, saya ngeliat tim saya yang baru join 2 hari lalu semangat Bapak Ibu, saya ngeliat tim saya yang baru join seminggu lalu semangat Bapak Ibu, itu yang bikin saya nggak mau berhenti dari bisnis ini. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita bekerja di bisnis ini sebagai messenger of hope. Ya, saya pernah bikin bisnis ini bukan untuk saya. Pernah bikin bisnis ini untuk kita jadi messenger of hope bagi banyak orang. Dan saya pernah berpikir satu malam Bapak Ibu ya, kenapa Tuhan pilih saya satu orang di Jakarta bisa beli Ferrari dari bisnis ini Bapak Ibu. Kalau saya bisa dapat kesempatan dari Tuhan beli Ferrari Bapak Ibu, dan saya nggak mau jadi berkat bagi banyak orang, saya adalah orang paling egois di Jakarta Bapak Ibu. Saya bilang sekali lagi sama Anda Bapak Ibu, kenapa Tuhan dari sekian banyak Bapak Ibu kasih saya kesempatan punya kemewahan dari bisnis Talkusion? Karena saya yakin Bapak Ibu, saya harus jadi berkat bagi banyak orang. Ya, mungkin bukan buat orang lain Bapak Ibu, minimal buat tim saya sendiri. Ya, kenapa saya ngotot hari ini di Talkusion Bapak Ibu? Bukan saya kekurangan duit Bapak Ibu. Bukan saya masih ngejar uang yang melimpah Bapak Ibu, bukan. Saya hanya mengejar bagaimana caranya tim saya bisa merasakan kehidupan yang saya rasakan Bapak Ibu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu ya, Anda harus paham Bapak Ibu, bahwa Prena membuat ini direct selling, bukan supaya kita jualan produk, tapi supaya kita helping people Bapak Ibu. Ketika saya cerita ke Talkusion ke teman saya, hari ini Bapak Ibu, saya bukan jualan produk ke mereka, tapi saya bilang sama mereka, ini ada bisnis bagus, ya kita lagi ada krisis ekonomi, kamu saya ajak di sini, bukan saya mau uang kamu, tapi saya mau kamu dapat solusi dari bisnis ini. Ya, tangan kita di atas Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu, kalau Anda punya mindset tangan di atas Bapak Ibu, Anda ditolak prospek, Anda nggak akan sakit hati. Kenapa? Anda lagi memberi berkat. Kalau Anda memberi sesuatu, orangnya nolak, next Bapak Ibu. Tapi kalau Anda jualan Bapak Ibu, tangan Anda di bawah. Kalau Anda menjual sesuatu dan orang menolak, Anda sakit hati Bapak Ibu. Makanya saya bilang sama Anda Bapak Ibu, Anda memberi solusi, bukan Anda jualan produk. Kalau orang nggak mau, next Bapak Ibu. Saya tanya sama Anda Bapak Ibu, kalau Anda ngasih solusi ke orang, dan orang itu nggak mau, yang rugi yang dikasih solusi atau yang ngasih solusi Bapak Ibu? Ya. Kalau Anda jualan produk, kalau orang nggak mau beli, yang rugi yang jualan produk. Tapi kalau Anda ngasih solusi, yang dikasih solusi nggak mau, yang rugi yang dikasih solusi Bapak Ibu. Makanya saya bilang sama Anda, lihat bisnis ini sebagai solusi Bapak Ibu, bukan sebagai jual produk. Kalau emang jual produk bisa bikin kita sukses di bisnis ini, mari kita semua belajar produk. Tapi saya bilang sama Anda, hari ini Bapak Ibu, saya jujur, saya baru ngerti live meeting 3 bulan. Video chat aja saya nggak ngerti cara pakainya. Kalau Anda cari akun video chat saya, nggak ada namanya Bapak Ibu. Ya, ketika Pak Marcel pertama kali undang saya video chat, saya tanya sama Pak Marcel, Pak, saya nggak punya akunnya Pak, gimana sih bisa join? Pak Marcel bilang, udah kamu klik aja linknya, nanti kita connect. Wah, kalau nggak saya nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi saya bilang sama Anda, saya nggak ngerti produk aja bisa sejauh ini Bapak Ibu. Makanya saya bilang, jangan fokus jual produk, fokus kasih solusi ke banyak orang. Setuju. Ya, karena jujur gini loh Bapak Ibu, ya saya bilang sama Anda, kalau emang jual produk bisa bikin kaya di bisnis ini Bapak Ibu, kita harus belajar produk. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, bisnis ini tentang membangun manusia, tentang membangun hubungan, meyakinkan orang lain, Anda harus dengar banyak Fitra Chef. Sekali lagi Bapak Ibu ya, saya lebih baik dengar Fitra Chef tiap hari daripada belajar produk.
Saya lebih baik ingetin tim saya, Bapak Ibu, dengar Fitra, saya belajar produk. Kenapa? Saya lagi cetak orang menjadi networker, bukan sales, Bapak Ibu. Anda paham ya? Live meeting itu penting, tapi jauh lebih penting, Bapak Ibu, karakter dalam bisnis ini. Ya, karena saya tahu, Bapak Ibu, ya, hari ini kita kena goncangan. Pak Richard juga tahu beberapa tim terbaik kita menghilang dari bisnis ini. Kenapa? Karena mereka mindsetnya uang, bukan bangun bisnis, Bapak Ibu. Oke? Nah, mungkin next, Pak Richard. Ya, saya cuma bilang sama Anda, ini mungkin terakhir dari saya, Bapak Ibu ya. Banyak orang bilang, saya beruntung di bisnis ini, Bapak Ibu. Banyak orang bilang Pak Richard beruntung. Banyak orang bilang Pak Mario, Pak Marcel, ya leader-leader Andra, Pak Andre Winata, mereka beruntung. Tapi saya bilang sama Anda, Bapak Ibu, beruntung itu nggak mungkin sejauh ini, Bapak Ibu. Saya bilang sekali lagi, Bapak Ibu ya, yang namanya beruntung tidak mungkin sejauh ini, Bapak Ibu. Anda jangan lihat dari apa yang mereka dapatkan, Anda lihat prosesnya. Saya tidak pernah iri sama hasil orang lain, tapi saya iri sama prosesnya mereka, Bapak Ibu. Kenapa hari ini grup Pak Richard sangat growing, Bapak Ibu? Kenapa grup Pak Richard hari ini sangat meledak, Bapak Ibu? Saya yakin ada hal yang mereka lebih perjuangkan dari grup kita perjuangkan, Bapak Ibu. Ya, ada malam yang mereka lebih lama tidurnya, Bapak Ibu. Ada presentasi yang mereka lebih banyak lakukan setiap hari, Bapak Ibu. Ada follow up yang lebih banyak mereka lakukan, ada penolakan yang mereka lalui. Intinya, Bapak Ibu, mereka yang sukses, jangan iri sama kesuksesannya. Tapi Anda bertanya, bagaimana mereka bisa ke tahap itu, Bapak Ibu? Ya, hari ini, Bapak Ibu, ketika saya lihat Pak Richard hari ini panen setiap hari, Bapak Ibu, saya cuma bertanya satu hal, bagaimana dia melakukan itu? Saya bukan bertanya berapa banyak red box-nya dia, saya bukan bertanya berapa ribu US dollar dia dapat tiap hari. Karena itu nggak penting. Yang penting bagi saya, bagaimana dia bisa dapat seperti itu, Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu, lebih penting bagaimana cara dapat uang daripada uang itu sendiri. Kenapa? Kalau uang Anda dapat, Anda bisa habis. Tapi kalau Anda ketemu caranya dapat uang, Bapak Ibu, Anda bisa cetak uang terus-menerus, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu ya, banyak belajar di bisnis ini. Ya. Ini bisnis adalah seperti lari maraton, bukan lari sprint, Bapak Ibu. Kita masih jangka panjang, Bapak Ibu. Anda nggak boleh sprint di awal, napas Anda habis, Anda berhenti di sini, Bapak Ibu. Santai aja, Bapak Ibu. Ya. Dan kalau Anda misalnya lagi, Pak, kok grup sana rame, grup sini enggak, kok sana rame. Bapak Ibu, santai aja. Yang namanya lari maraton, ada minum airnya dulu. Ada yang namanya pelemasan dulu. Kalau sprint itu harus lari terus, Bapak Ibu. Tapi kalau maraton, percaya sama saya, Bapak Ibu. 2 menit berhenti, minum air dulu. 2 menit berhenti, dipijat dulu. Anda paham maksudnya, Bapak Ibu? Kita lari maraton. Ya. Ada kalanya kita dapat musim panen, Bapak Ibu. Ada kalanya kita harus menabur. Ada kalanya panen, ada kalanya menabur. Intinya jalan terus. Oke? Mungkin itu saja dari saya, Pak Richard. Semoga bermanfaat. Intinya Bapak Ibu, sukses buat kita semua, jangan pernah menyerah. Ini tahun pertama kita, Bapak Ibu. Ini 3 bulan awal kita. Saya aja masih mencoba, Bapak Ibu. Saya belum ketemu formulanya. Saya masih mau banyak belajar dari grup Pak Richard. Saya juga mau belajar dari grup yang lain, Bapak Ibu. Karena saya yakin, Bapak Ibu, kalau kita udah ketemu formulanya, Bapak Ibu, kita bisa cetak red box setiap hari, Bapak Ibu. Oke? Mungkin sekian dari saya, Pak Richard. Semoga bermanfaat, teman-teman. Salam sukses bagi kita semua. Semoga terima kasih banyak, Pak. Oke, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Lukas ya buat sharingnya. Saya yakin teman-teman banyak terberkati malam ini Pak Lukas. Saya izin tutup kameranya Pak Lukas. Oke.